Di tengah keindahan alam yang memukau terbentang sebuah kisah tentang keberanian yang tak terduga. Seorang penjaga taman biasa menemukan kejanggalan pada sarang burung yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun. Keheningan yang tak wajar menyelimuti area yang biasanya penuh kicauan. Tanpa diduga, penemuan sederhana ini membawanya mengungkap jaringan kejahatan terorganisir yang mengancam keseimbangan alam. Kisah ini bukan sekadar tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga tentang tekad seorang manusia biasa yang berani menghadapi bahaya demi melindungi apa yang ia cintai. Sam telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga taman, pekerjaan yang sangat dicintainya dengan sepenuh hati. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat yang sama, mengenakan seragamnya dengan bangga, dan bersiap menghadapi hari baru di dunia hijau yang menjadi tanggung jawabnya. Baginya, taman bukan sekadar tempat kerja, melainkan rumah kedua yang memberikan kedamaian. Rutinitas hariannya mungkin terlihat monoton bagi sebagian orang, namun Sam melihatnya sebagai kesempatan untuk terhubung dengan alam. Ia mengenal setiap jengkal tanah, setiap pohon, dan hampir semua satwa penghuni taman. Pelestarian habitat alami ini menjadi misi hidupnya, sebuah panggilan yang ia jawab dengan dedikasi penuh. Dalam kesehariannya, Sam selalu menempuh rute yang sama, mengawasi satwa liar dengan teliti dan memastikan sumber air mereka tercukupi dengan baik. Langkahnya yang mantap telah meninggalkan jejak tak kasat mata di sepanjang jalur yang ia lalui setiap hari. Pemandangan mungkin jarang berubah, tapi Sam tidak pernah bosan. Ia selalu terpesona oleh keindahan yang ditemukannya setiap hari, seolah melihatnya untuk pertama kali. Pergantian musim membawa perubahan warna daun, kedatangan spesies burung migran, dan pola perilaku satwa yang berbeda. Semuanya menjadi penanda waktu bagi Sam, sebuah kalender alami yang lebih ia percayai dari angka-angka di ponselnya. Di antara semua tempat di taman, Sam memiliki beberapa lokasi favorit. Salah satunya adalah pohon besar dengan sarang burung yang telah ada selama beberapa tahun. Ia masih ingat jelas hari ketika sarang itu pertama kali muncul. Bagaimana ia dengan sabar mengamati burung-burung ceria yang membangunnya dengan telaten. Namun pada hari itu, ketika mendekati sarang yang sudah sangat familiar baginya, Sam langsung merasakan ada yang tidak beres. Udara di sekitar pohon terasa berbeda, menciptakan atmosfer yang asing dan tidak menyenangkan. Ia memperlambat langkahnya, mencoba mencerna apa yang berubah. Sam telah melewati sarang ini hampir setiap hari selama beberapa tahun, mengenal karakteristiknya seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Biasanya, ia bisa mendengar kicauan burung dari kejauhan, menyambut kedatangannya dengan melodi alam yang merdu. Tapi kali ini, keheningan mencekam menyelimuti area tersebut. Ia menajamkan pendengarannya, berharap menangkap suara sekecil apapun dari burung-burung penghuni sarang. Namun tak ada suara, tak ada gerakan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan mutlak, hal yang tak pernah terjadi selama bertahun-tahun keberadaan sarang itu. Sam memandang ke atas, ke arah sarang di dahan tinggi, mencoba menemukan penjelasan. Tak satu pun burung terlihat. Padahal biasanya ia melihat beberapa burung berterbangan di sekitar sarang pada jam-jam seperti ini. Ketidakhadiran mereka terasa janggal dan mengkhawatirkan. Instingnya sebagai penjaga taman yang berpengalaman mulai berbicara. Meskipun mungkin ada penjelasan normal untuk keheningan ini, hatinya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Burung-burung itu tidak mungkin begitu saja menghilang tanpa alasan yang jelas, terutama di musim ini. Dengan perasaan gelisah yang semakin menjadi, Sam memutuskan untuk menyelidiki lebih dekat. Ia harus melihat langsung kondisi sarang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sarang itu berada di ketinggian yang cukup menantang, tidak mudah dijangkau tanpa peralatan yang tepat. Keesokan harinya, Sam kembali ke lokasi sarang dengan tekad kuat untuk mengungkap misteri. Ia datang lebih pagi dari biasanya, berharap bisa menangkap aktivitas apapun yang mungkin terlewatkan di hari sebelumnya. Namun, keheningan masih menyelimuti area tersebut, bahkan terasa lebih mencekam di bawah cahaya pagi yang redup. Aneh sekali, gumamnya sambil melihat ke sekeliling. Ia mencari tanda-tanda kerusakan atau serangan predator, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan dari bawah. Ia ingin melihat lebih dekat, tetapi terhalang oleh ketinggian pohon yang menjulang. Sebelum kita melanjutkan kisah perjuangan Sam mengungkap misteri sarang burung ini, klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar. Apa yang menurutmu terjadi pada burung-burung itu? Dan dari kota manakah kamu menyaksikan video ini? Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Menyadari bahwa ia tidak bisa melihat ke dalam sarang dari tanah,
Sam bergegas kembali ke pos penjaga untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Tidak seperti rutinitas biasanya berjalan kaki, kali ini ia membawa truk kecil ke lokasi sarang untuk memudahkan transportasi peralatan. Sesampainya di bawah pohon yang menjadi tempat sarang misterius itu berada, Sam menurunkan tangga panjang dari truknya. Dengan hati-hati ia menyandarkan tangga pada batang pohon, memastikan posisinya kokoh sebelum memanjat. Detak jantungnya sedikit lebih cepat. Entah karena antisipasi atau firasat tentang apa yang akan ditemukannya. Perlahan namun mantap, Sam memanjat anak tangga satu persatu. Semakin dekat dengan sarang, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Biasanya, pendekatan manusia akan membuat burung-burung di sarang bereaksi, terbang menjauh, atau setidaknya mengeluarkan suara peringatan. Namun kali ini, tak ada reaksi sama sekali. Ketika akhirnya mencapai ketinggian yang tepat, Sam bisa melihat ke dalam sarang dan memastikan kekhawatirannya. Sarang itu kosong dari burung, namun jauh dari kata kosong sebenarnya. Sebaliknya, ia menemukan sesuatu yang sama sekali tidak pada tempatnya di dalam sarang. Sesuatu yang membuat darahnya seketika berdesir. Dengan cepat Sam turun dari tangga untuk mengambil ponselnya dan menghubungi pihak berwenang. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena keterkejutan, ia menekan nomor kantor polisi lokal. Suaranya terdengar tegang saat ia menceritakan temuannya kepada petugas yang menjawab panggilannya. Saya menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan di sarang burung di taman kota. Jelasnya dengan napas tertahan. Sarang itu kosong dari penghuninya, tapi ada benda asing di dalamnya yang saya yakin tidak seharusnya berada di sana. Ini bukan hal alami, dan saya khawatir ada aktivitas ilegal yang sedang berlangsung. Ia menjelaskan kekosongan sarang yang tak terduga dan benda aneh yang ia temukan di dalamnya, berharap mendapatkan reaksi cepat. Dengan gelisah ia menunggu tanggapan mereka, berharap mereka memahami keseriusan situasi ini. Namun, tanggapan dari pihak kepolisian di telepon terdengar santai dan kurang antusias. Mereka menyarankan bahwa gangguan itu mungkin hanya ulah hewan lain atau anomali kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Mereka meyakinkan Sam bahwa ini bukan masalah yang membutuhkan perhatian polisi dan menyarankan agar ia tetap memantau situasi tetapi tidak bereaksi berlebihan. Sendirian di taman yang sunyi, rasa frustrasi mulai menguasai Sam. Ia yakin bahwa apa yang ditemukannya bukan sesuatu yang normal. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sarang itu, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tekadnya semakin kuat untuk mengungkap misteri ini, dengan atau tanpa bantuan polisi. Kembali ke dekat sarang dengan langkah yang lebih hati-hati, Sam mulai memperluas penyelidikannya. Kali ini, ia mengamati area sekitar pohon dengan lebih teliti, mencari tanda-tanda yang mungkin terlewatkan pada pengamatan awal. Mata terlatihnya kini fokus pada detail-detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk. Dengan sangat hati-hati, Sam mengamati sekitarnya untuk menemukan indikasi gangguan yang bisa menjelaskan misteri sarang tersebut. Ia mencari ranting yang patah, tanah yang terganggu, atau tanda-tanda aneh lainnya yang terlihat tidak normal di sekitar pohon. Setiap detail sekecil apapun dicatat dengan teliti. Ia berlutut untuk memeriksa tanah di sekitar pohon, mencari jejak kaki atau bukti lain yang bisa menjelaskan keanehan di sarang. Di beberapa tempat, ia menemukan tanah yang tampak lebih padat, seolah ada yang berjalan di area yang sama beberapa kali. Meskipun ini bisa saja jejak pengunjung taman biasa, pola dan posisinya terlalu dekat dengan pohon yang menjadi lokasi sarang. Dengan pengetahuan ekologi yang dimilikinya, Sam tahu bahwa perilaku burung tidak berubah tanpa sebab. Hilangnya seluruh koloni burung dari sarang mereka secara mendadak menunjukkan adanya gangguan besar, mungkin yang disebabkan oleh manusia. Ia bertekad untuk memecahkan teka-teki ini, demi keselamatan satwa yang menjadi tanggung jawabnya. Sam menghubungi sesama penjaga taman untuk mencari wawasan, berharap mereka mungkin telah melihat sesuatu yang terlewat olehnya. Apakah kalian memperhatikan sesuatu yang tidak biasa di sekitar sarang besar baru-baru ini? Tanyanya kepada beberapa rekan melalui radio komunikasi mereka. Jawaban yang diterima beragam, tetapi tidak ada yang melaporkan sesuatu yang signifikan. Beberapa rekannya memang melihat pengunjung yang berhenti cukup lama di dekat pohon tersebut, tapi mereka mengira itu hanya pengamat burung biasa yang sedang mengamati aktivitas di sarang. Meski begitu, tekad Sam tetap kokoh. Ia tahu bahwa terkadang detail kecil yang mudah terlewat bisa menjadi kunci untuk memecahkan misteri. Langkah berikutnya, Sam berbicara dengan pengunjung taman yang kebetulan lewat. Apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa di sekitar sarang besar saat berjalan-jalan? Tanyanya dengan sopan.
Sebagian besar pengunjung tidak memiliki apapun untuk dilaporkan. Tetapi beberapa menyebutkan bayangan atau suara aneh di dekat sarang. Meskipun laporan ini samar, Sam dengan tekun mencatat setiap informasi yang didapatkannya, sekecil apapun itu. Kembali ke kantornya, Sam menyusun catatan dan foto-fotonya dengan rapi, mencari pola dalam data yang terkumpul. Data tersebut memang sedikit dan membingungkan. Pengunjung menyebutkan suara aneh, tetapi rekan-rekannya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Keheningan di sekitar sarang tetap menjadi misteri yang mengganggu. Sebelum kita lanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik dan informatif seperti ini. Terima kasih banyak. Jika kamu penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya dan bagaimana Sam mengungkap misteri ini, tekan tombol suka dan subscribe sekarang. Penemuan sarang kosong dengan benda asing di dalamnya semakin memperdalam misteri. Saat mempelajari tanda-tanda aneh di sekitar pohon itu, Sam semakin yakin bahwa ini bukan ulah hewan liar. Tanda-tanda tersebut mengindikasikan keterlibatan manusia, dan kemungkinan besar ini adalah tindakan yang disengaja. Sarang yang sunyi kini menjadi tempat dengan bukti aktivitas manusia yang mencurigakan. Saat Sam menyelidiki lebih jauh, bukti yang lebih kuat mulai muncul. Di antara dedaunan yang berserakan, ia menemukan potongan kecil tali sintetis yang jelas bukan bagian alami dari lingkungan taman. Semakin dekat ia mengamati area sekitar pohon, semakin banyak petunjuk yang ditemukannya. Ada bekas goresan pada batang pohon yang terlihat seperti dibuat oleh alat pemanjat. Bekas tersebut masih relatif baru, mungkin hanya berusia beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa seseorang telah memanjat pohon ini baru-baru ini. Sam juga menemukan beberapa helai rambut yang tersangkut di kulit kayu pohon. Rambut tersebut jelas bukan milik hewan, melainkan rambut manusia. Setiap temuan baru semakin memperkuat keyakinannya bahwa ada orang yang sengaja mengganggu sarang burung tersebut, mungkin untuk tujuan yang tidak baik. Di antara dedaunan, ia menemukan jejak kaki yang terlalu besar dan jelas untuk menjadi milik satwa liar taman. Ia berlutut untuk mengamati jejak tersebut lebih dekat, mencoba mengestimasi ukuran sepatu dan pola alasnya. Tak jauh dari situ, ia juga melihat bekas alat yang halus tetapi pasti pada kulit pohon. Bekas-bekas ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti kuat bahwa manusia telah beraktivitas di sekitar sarang dengan intensitas tinggi dalam waktu dekat. Yang lebih mengkhawatirkan, keahlian yang diperlukan untuk mencapai sarang di ketinggian tanpa meninggalkan banyak jejak menunjukkan bahwa ini bukan pengunjung taman biasa. Sam mengambil foto-foto jejak kaki dan bekas alat tersebut dengan ponselnya, memastikan untuk mendapatkan gambar yang jelas dan detail. Bukti fisik ini sangat penting untuk meyakinkan orang lain, terutama pihak berwenang, tentang keseriusan situasi yang sedang ia selidiki. Dengan bukti yang terkumpul, Sam semakin yakin bahwa aktivitas aneh di sekitar sarang sangat terkait dengan penghilangan burung-burung dan benda asing yang ditemukannya. Ia memutuskan untuk meningkatkan upayanya dalam memantau situasi, berharap dapat mengumpulkan bukti lebih kuat tentang keterlibatan individu-individu ini. Namun, penyelidikannya menjadi semakin menyeramkan ketika suatu pagi ia menemukan sebuah catatan yang tertempel di pintu kantornya. Berhenti mencari hal yang tidak seharusnya kau ketahui. Pesan itu tertulis dengan huruf kapital yang tegas dan mengancam. Jantung Sam berdebar kencang saat membaca pesan tersebut. Ini menunjukkan bahwa seseorang menyadari penyelidikannya dan merasa terancam olehnya. Daripada menciutkan nyalinya, ancaman ini justru mengonfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan siapapun yang melakukannya tidak ingin Sam mengungkapnya. Ancaman ini merupakan tanda bahaya yang jelas, sekaligus mengonfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar untuk mengungkap misteri ini. Menyadari keseriusan misinya yang terus berkembang, ia semakin bertekad untuk menyelesaikannya. Ancaman tersebut justru memperkuat urgensi misinya. Sam tahu bahwa mundur hanya akan memungkinkan aktivitas mencurigakan di taman terus berlangsung tanpa pengawasan. Daripada takut, ia memutuskan untuk menjadi lebih berhati-hati. Ia mulai bekerja dengan lebih diam-diam, tidak membicarakan penyelidikannya dengan sembarang orang, dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Ia juga mulai membawa kamera kecil yang bisa dipasang di pohon untuk merekam aktivitas di dekat sarang secara diam-diam. Teknologi sederhana ini mungkin bisa menangkap pelaku yang datang ke lokasi sarang, memberikan bukti konkret yang dibutuhkannya untuk meyakinkan pihak berwenang. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, Sam menelusuri area taman yang lebih luas, fokus pada bagian yang jarang dikunjungi dan vegetasi lebat.
Pengalamannya sebagai penjaga taman memberinya keunggulan dalam mengenali tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk aktivitas tersembunyi. Di salah satu area terpencil, tidak jauh dari lokasi sarang, Sam menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kandang berukuran sedang yang disembunyikan di balik semak belukar tebal. Kandang tersebut kosong tetapi jelas dirancang untuk menahan hewan. Di sekitarnya terdapat jejak-jejak aktivitas manusia yang tidak bisa disangkal. Tidak jauh dari kandang, ia menemukan beberapa benda lain yang jelas tidak pada tempatnya di kawasan konservasi alam. Alat-alat kecil yang tampak seperti perangkat untuk menangkap hewan, beberapa wadah plastik dengan lubang-lubang kecil, dan bahkan sisa-sisa makanan yang digunakan sebagai umpan. Penemuan ini menunjukkan adanya aktivitas ilegal di taman, kemungkinan besar terkait dengan penangkapan satwa liar. Sam memotret semua temuan tersebut dengan detail, menandai lokasinya pada peta digital, dan mencatat waktu temuannya. Ia menyadari keseriusan bukti yang dikumpulkannya dan tahu bahwa inilah saatnya untuk kembali menghubungi pihak berwajib. Dengan rasa mendesak, ia menggunakan bukti dari sarang serta temuan barunya sebagai pengungkit untuk melibatkan polisi lebih dalam. Kali ini, ia tidak hanya menelepon, tetapi langsung datang ke kantor polisi dengan semua bukti yang telah dikumpulkan secara sistematis. Ini bukan sekadar gangguan kecil di taman, jelasnya kepada petugas dengan tegas. Ada operasi penangkapan satwa liar ilegal yang sedang berlangsung, dan saya punya buktinya. Ia menunjukkan foto-foto kandang, alat-alat mencurigakan, jejak kaki, serta benda asing di dalam sarang yang memicu penyelidikannya. Dengan bukti yang telah terkumpul dan disajikan secara profesional, polisi akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Sam. Ini merupakan terobosan besar baginya setelah perjuangan dan ketekunannya yang tak kenal lelah. Akhirnya ia mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus ini. Bersama-sama, mereka merencanakan operasi rinci untuk penangkapan. Sam penuh harapan bahwa kehadiran pihak berwenang di sisinya berarti mereka kini dapat mengeksplorasi kompleksitas taman dan misteri sarangnya dengan lebih menyeluruh dan aman. Dalam pertemuan strategis dengan polisi, Sam mempresentasikan semua buktinya secara lengkap, termasuk foto-foto alat dan kandang, pola kunjungan mencurigakan yang didokumentasikan, serta catatan aktivitas aneh di sekitar sarang. Para petugas yang awalnya skeptis menjadi semakin khawatir ketika skala potensial operasi ilegal di taman mulai terungkap. Termotivasi oleh temuan Sam, pihak kepolisian mulai mengkoordinasikan operasi untuk mengungkap sepenuhnya aktivitas ilegal yang berlangsung di dalam taman. Beberapa petugas berpakaian preman ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, sementara tim khusus bersiap untuk melakukan penangkapan saat pelaku kembali ke lokasi. Selama operasi rahasia tersebut, yang berlangsung selama beberapa hari, Sam dan pihak berwenang akhirnya mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Tersembunyi di dalam sarang terdapat sejumlah telur hewan eksotis. Telur-telur ini, yang asing bagi ekosistem taman, ditempatkan secara ilegal dan berbahaya bagi satwa liar asli. Temuan ini menjadi petunjuk penting yang menghubungkan kejadian-kejadian aneh di taman dengan jaringan penyelundupan satwa liar. Para pelaku telah memanfaatkan taman sebagai basis rahasia untuk operasi mereka, menggunakan sarang burung alami sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum telur-telur tersebut dipindahkan dan dijual di pasar gelap. Berkat kesigapan Sam, polisi berhasil menangkap para pelaku saat mereka kembali untuk mengambil telur-telur tersebut. Penangkapan dilakukan dengan cepat dan efisien, tanpa menimbulkan gangguan besar pada ekosistem taman. Jaringan penyelundupan satwa liar yang terorganisir pun terbongkar, jauh lebih besar dan lebih canggih dari yang diperkirakan sebelumnya. Dengan pemahaman mendalam tentang taman dan perilaku para tersangka, Sam membantu polisi menempatkan diri secara strategis sehingga penangkapan berjalan mulus. Pengalamannya sebagai penjaga taman yang biasanya hanya berurusan dengan pelestarian habitat, kini menjadi kunci dalam membongkar kejahatan lingkungan yang serius. Operasi ini menandai kemenangan besar bagi konservasi satwa liar dan memperkuat pentingnya kewaspadaan serta langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat. Sam mendapatkan penghargaan atas dedikasinya, membuktikan bahwa terkadang satu orang yang peduli dan berani bertindak bisa membuat perbedaan besar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang peduli terhadap lingkungan dan satwa liar, karena kesadaran adalah langkah pertama dalam pelestarian alam. Dukunganmu membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna yang menginspirasi dan mengedukasi. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.